Selamat jumpa, sahabat praktisi laboratorium, dengan saya Yulia Kantasubrata. Pada kesempatan kali ini akan dibahas perhitungan estimasi ketidakpastian dari recovery. Menghitung ketidakpastian baku asal recovery didasarkan pada cara bagaimana percobaan recovery dilakukan. Apakah recovery diperoleh dari percobaan menggunakan CRM atau recovery diperoleh dengan cara spike, menambahkan sejumlah tertentu standar ke dalam contoh, sehingga sumber ketidakpastian yang harus diperhitungkan pada estimasi ketidakpastian recovery adalah keberulangan dari percobaan recovery itu sendiri, ketidakpastian dari nilai benar CRM yang digunakan, dan ketidakpastian dari kuantitas measurement atau analit yang di-spike ke dalam contoh. Pada kesempatan pertama ini akan dibahas apabila pada percobaan recovery digunakan CRM. Jadi cara yang pertama, pembelian CRM selalu disertai dengan sertifikat CRM tersebut. Diandaikan pada sertifikat tertulis konsentrasi measurement atau analit adalah CCRM plus minus ketidakpastian diperluas dalam ppm. Untuk percobaan recovery menggunakan CRM, yang biasa dilakukan adalah mengambil sejumlah tertentu CRM. Sejumlah tertentu artinya jumlah yang sesuai seperti yang tertera dalam IKA. Kemudian menguji CRM tersebut sesuai metode uji yang dimiliki laboratorium. Diandaikan hasil uji yang diperolehnya adalah C-analisis juga dalam ppm, maka percobaan recovery umumnya diulangi sebanyak 10 atau 7 atau 6 kali, dan kemudian yang dihitung adalah nilai rata-rata C-analisis. Recovery kemudian dicari dengan rumus recovery sama dengan C rata-rata analisis dibagi CCRM dikalikan 100%. Ini ada satu contoh perhitungan dari percobaan recovery menggunakan CRM dari PP aksen DDE dalam minyak jagung. Di sini diketahui dari sertifikatnya, konsentrasi PP aksen DDE dalam minyak jagung tadi adalah 7,911 plus minus 0,005 mikrogram per gram. Dari pengulangan pengujian yang dilakukan laboratorium, diperoleh rata-rata konsentrasi PP aksen DDE dalam minyak jagung adalah 7,123 plus minus 0,389 mikrogram per gram. Maka dari sini dapat dihitung recovery metode adalah C rata-rata analisis 7,123 dibagi CCRM 7,911 dikalikan 100%, didapatlah angka 90,04%. Berdasarkan rumus yang digunakan tadi, maka ketidakpastian dari recovery dapat dihitung dengan persamaan ketidakpastian baku recovery dibagi recovery adalah akar dari ketidakpastian baku C
analisis dibagi C rata-rata analisis dikuadratkan ditambah ketidakpastian baku dari CCRM dibagi konsentrasi analit dalam CRM yang juga dikuadratkan. Rumus yang digunakan dalam perhitungan recovery, kalau kita lihat dari rumus di atas, itu melibatkan perkalian dan pembagian. Maka, ketidakpastian recovery dihitung sesuai dengan aturan 2 yang pernah diuraikan dalam video dari seri verifikasi validasi metode untuk uji kinerja ke-6, yaitu ketidakpastian pada slide 11 butir 2. Rumus tadi dipindahkan lagi pada bagian atas dari slide ini, maka kita tinggal melihat berapakah tadi C rata-rata analisis yang diperoleh 7,123 plus minus 0,389. 389 adalah ketidakpastian diperluas. Maka untuk mencari ketidakpastian baku dari konsentrasi ini adalah 0,389 dibagi dengan K-nya. Diperoleh 0,1945 mikrogram per gram. Kemudian kita melihat data dari sertifikat CRM. Konsentrasi CRM dinyatakan 7,911 plus minus 0,005 mikrogram per gram. Maka ketidakpastian baku dari konsentrasi CRM adalah angka ketidakpastian diperluas tadi juga dibagi dengan K-nya. Dibagi 2, maka diperoleh nilai 0,0025 mikrogram per gram. Angka-angka ini tinggal dimasukkan ke dalam rumus di atas dan sebagai hasilnya diperoleh ketidakpastian baku asal recovery dibagi recovery adalah 0,0273. Sehingga apabila kita hanya ingin mengetahui ketidakpastian baku recovery-nya, kalikanlah 0,0273 dengan nilai recovery yang diperoleh. Tadi sudah dihitung, besarnya adalah 90,04. Sehingga sebagai hasil akhir, ketidakpastian baku asal recovery adalah 2,458%. Pada slide ini, kita dapat melihat worksheet di dalam Excel dapat dibuat menurut urutan pertama-tama data dari sertifikat CRM dengan K sama dengan 2, maka dicari mula-mula berapa ketidakpastian baku CRM-nya. Kemudian dari data rata-rata analisis lab terhadap CRM, data analisis lab ada di dalam tabel di bawahnya. Jadi percobaan ini diulangi selama 6 kali. Diperoleh berapa konsentrasi dari hasil percobaan dan dari situ dihitung recovery dari 6 ulangan dan rata-ratanya dihitung di bawah. Kemudian dari konsentrasi rata-ratanya 7,123 dengan ketidakpastian 0,389 didapatkan ketidakpastian baku konsentrasi hasil percobaan 0,1945. Dari sana dengan rumus kita bisa menghitung ketidakpastian recovery dibagi recovery, sehingga apabila hanya ingin diketahui
ketidakpastian baku asa recovery-nya, kalikanlah 0,0273 dengan nilai recovery-nya yang 90,04. Pada cara kedua, kita menghitung ketidakpastian baku asa recovery menggunakan cara SPIKE. Dalam video dari seri verifikasi validasi metode untuk uji kinerja yang ketiga, yaitu recovery, pada slide 5 diberikan rumus menghitung recovery dalam persen adalah C spike dikurangi C sampel dibagi C1 dikalikan 100. Di mana C spike adalah konsentrasi analit dalam sampel yang ke dalamnya ditambahkan sejumlah tertentu analit. Sedangkan C sampel adalah hasil uji yang diperoleh dari wadah yang hanya berisikan sampel saja. Sedangkan C1 adalah konsentrasi analit yang ditambahkan ke dalam sampel. Rumus di atas ini diubah terlebih dahulu untuk mempermudah membuat fishbone-nya dengan mengumpamakan C spike dikurangi C sampel adalah X. Sehingga rumusnya menjadi recovery sama dengan X dibagi C1 dikalikan 100. Dan dari rumus ini dapat digambarkan fishbone seperti yang tampak dalam slide ini. Jadi, mula-mula digambarkan tulang punggung ikannya. Letakkan apa yang kita cari, dalam hal ini recovery, pada bagian kepala ikan. Gambarkan tulang utama, di sini ada 2 tulang utama, X dan C1. Tulang utama, tapi kita tahu di dalam X ada tulang C spike dan tulang C sampel. Karena X tadi diumpamakan sebagai C spike dikurangi C sampel. Jadi mencari ketidakpastian daripada X tergantung daripada 2 ketidakpastian baku, C spike dan C sampel. Mula-mula kita hitung dulu untuk C1. C1 adalah jumlah analit yang ditambahkan ke dalam sampel. Besarnya 1 ppm berasal dari menimbang 0,1 gram standar dilarutkan dalam 1 liter labu takar. Kemudian dipipet 1 mili larutan dari larutan standar yang dibuat tadi dimasukkan ke dalam sampel, diencerkan sampai 100 mili. Diperoleh hasil uji terhadap sampel saja 0,73 ppm. Sedangkan hasil uji sampel yang di spike dengan C1 tadi adalah 1,56 ppm. Ketidakpastian baku dari konsentrasi sampel dan konsentrasi spike adalah 0,01 ppm. Dan ini diperoleh dari perhitungan estimasi ketidakpastian pengujian keduanya. X tadi kita umpamakan sebagai C spike dikurangi C sampel. Dengan demikian X adalah 1,56 dikurangi 0,73 berarti 0,83 ppm. Dan dari sana kita bisa memperoleh recovery 83%. Kita hitung mula-mula sekarang bagaimana
ketidakpastian dari konsentrasi C1 yang 1 ppm. Ini adalah rumus untuk menghitung C1, di mana tadi kita masukkan standar. Mula-mula dimasukkan standar sebesar 0,1 gram dilarutkan dalam labu takar, kemudian dilakukan pengenceran, dipipet 1 mili, diencerkan sampai 100, dan jangan lupa standar punya purity atau kemurnian. Dan kemurniannya di sini diketahui 0,995. Sehingga dari hasil perhitungan ini keluarlah C1 atau konsentrasi analit yang dimasukkan ke dalam sampel adalah 1 ppm. Bagaimana cara mengestimasi ketidakpastian dari konsentrasi yang 1 ppm ini? Perhitungan ketidakpastian dari konsentrasi C1 melibatkan 4 komponen ketidakpastian baku, yaitu yang pertama, ketidakpastian baku asal penimbangan standar, ketidakpastian baku asal pemakaian labu takar 1 liter, ketidakpastian baku asal pengenceran, dan ketidakpastian baku asal kemurnian standar yang digunakan. Untuk menghitung ketidakpastian baku yang berasal dari penimbangan massa standar, M standar, kita harus punya data mengenai ketidakpastian asal kalibrasi dan ketidakpastian baku asal presisi. Ketidakpastian baku asal kalibrasi diperoleh dari sertifikat hasil kalibrasi neraca. Di sana tertera ketidakpastiannya adalah plus minus 0,05 mg dengan tingkat kepercayaan 95%, faktor pencakupan K sama dengan 1,96. Maka ketidakpastian baku asal kalibrasi adalah 0,05 tadi dibagi dengan faktor pencakupan K. Diperoleh di sini UK adalah 0,026 mg. Sedangkan ketidakpastian baku asal presisi penimbangan diambil datanya dari logbook laboratorium, diperoleh standar deviasi dari beberapa kali penimbangan adalah 0,06 mg. Maka ketidakpastian baku yang berasal dari penimbangan standar kita hitung dari U kalibrasi dikalikan 2 dikuadratkan ditambah dengan U presisi yang hanya dihitung 1 kali. Ini pernah dijelaskan pada cara menghitung ketidakpastian pada pemakaian neraca. Mengapa kalibrasi dihitung 2 kali, sedangkan presisi hanya dihitung 1 kali. Setelah kita hitung ketidakpastian baku asal penimbangan standar, kita ingat harganya 0,07 mg, maka harus dihitung kemudian ketidakpastian baku asal pemakaian labu takar 1 liter. Kita lihat dari spesifikasi pabrik, ketidakpastian volume labu takar adalah plus minus 0,1 ml. Dan di sana tidak tertera berapa tingkat kepercayaannya. Oleh karena itu, ketidakpastian baku asal kalibrasi adalah nilai tadi 0,1 dibagi akar 3. Diperoleh angkanya di sini 0,0578 ml. Dari data pada logbook laboratorium,
diperoleh data bahwa presisi pengisian volume labu takar besarnya adalah 0,04 ml. Maka ketidakpastian baku asal presisi adalah 0,04 ml. Tinggal dihitung, yang terakhir adalah ketidakpastian baku asal efek temperatur. Datanya, perbedaan temperatur laboratorium dengan temperatur kalibrasi adalah plus minus 4 derajat Celcius. Koefisien muai airnya 2,1 kali 10 pangkat min 4 derajat Celcius min 1. Volume labu takarnya 1000 ml. Maka ketidakpastian baku asal efek temperatur adalah volume dikalikan dengan delta T 4 derajat tadi dibagi akar 3 dikalikan dengan koefisien muai air 2,1 kali 10 pangkat 4 min 4. Diperoleh di sini nilainya 0,485 ml. Maka ketidakpastian baku dari pemakaian labu takar 1 liter tinggal menjumlahkan ketiganya dalam satu rumus, tapi tiap-tiap ketidakpastiannya dikuadratkan terlebih dahulu. Jadi UK dikuadratkan ditambah dengan UP yang juga dikuadratkan dan UT dari efek temperatur yang juga dikuadratkan, dijumlahkan ketiganya, ditarik akarnya. Dan sebagai hasil akhir diperoleh ketidakpastian baku asal pemakaian labu takar 1 liter sebesar 0,4902 ml. Selanjutnya akan dihitung ketidakpastian baku asal pengenceran yang dilakukan. Di dalam pengenceran ini kita menggunakan vol pipet 1 ml dan labu takar 100 ml. Pertama-tama dihitung dulu berapa ketidakpastian baku pemakaian vol pipet 1 ml. Dari spesifikasi pabrik, ketidakpastian vol pipetnya adalah plus minus 0,01 ml. Kita bagi dengan akar 3 untuk mendapatkan ketidakpastian baku asal kalibrasi. Dari logbook laboratorium diperoleh ketidakpastian baku asal presisi besarnya 0,007 mili dan ketidakpastian baku asal efek temperatur dihitung dengan cara sama seperti menghitung labu takar 1 liter tadi. Bedanya volume yang dimasukkan di sini adalah 1 mili. Ketiganya kita jumlahkan, 0,0058 dikuadratkan dulu, ditambah dengan 0,007 yang juga dikuadratkan, dan ditambah dengan 0,00048 yang juga dikuadratkan. Kemudian ditarik akarnya, diperolehlah di sini ketidakpastian baku asal pemakaian vol pipet 1 mili pada pengenceran. Kita akan hitung sekarang berapakah ketidakpastian baku asal pemakaian labu takar 100 mili dalam pengenceran tadi. Sama seperti menghitung vol pipet, mula-mula dihitung ketidakpastian baku asal kalibrasinya dari data ketidakpastian yang ada dalam labu takar 100 mili. Kemudian cari data ketidakpastian baku asal presisi dari standar deviasi
pengisian labu takar 100 mili berulang kali. Dan terakhir, dicari ketidakpastian baku asal temperatur atau efek temperatur. Yang dimasukkan di sini volumenya 100 mili. Dan ketiganya kita jumlahkan dengan rumus yang sama seperti pemakaian vol pipet, maka diperoleh ketidakpastian baku asal pemakaian labu takar 100 mili sebesar 0,051 ml. Nah, untuk mendapatkan ketidakpastian baku asal pengenceran, kedua ketidakpastian baku, yaitu ketidakpastian baku vol pipet 1 mili dan ketidakpastian baku pemakaian labu takar 100 mili harus digabungkan. Tetapi di dalam menggabungkannya di sini, kita tidak bisa menggunakan aturan 1. Mengapa? Karena faktor pengenceran melibatkan rumus pembagian. Dan karenanya pada saat menggabungkan ketidakpastian baku asal vol pipet 1 mili dengan ketidakpastian baku asal labu takar 100 mili harus digunakan aturan 2. Seperti pernah dibahas dalam seri verifikasi validasi metode pada kinerja uji ke-6. Ada di dalam slide ke-11 yang berjudul 4 aturan penggabungan. Jadi kita buatkan di sini tabelnya, berapakah ketidakpastian baku asal pemakaian pipet 1 mili, kita masukkan angkanya di sini mililiter, kemudian nilainya adalah 1 mili, karena pipet tadi 1 mili. Maka UX dibagi X adalah 0,009 dibagi 1. Inilah hasilnya. Hal yang sama dilakukan dengan labu takar. Tadi kita sudah hitung berapa ketidakpastian baku pemakaian labu takar 100 mili. Nilainya adalah 100, maka kita bagi 0,051 dengan 100. Inilah angka yang diperoleh. Baru keduanya kita kuadratkan. Jadi yang dikuadratkan adalah UX dibagi X. Keduanya dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian dijumlahkan, ditarik akarnya, dan sebagai konsekuensinya yang diperoleh adalah UF dibagi F. Biarkan saja ketidakpastian baku asal pengenceran dalam bentuk UF per F. Tidak perlu dicari UF-nya. Mengapa? Karena toh nanti ketidakpastian baku asal pengenceran ini akan digabungkan dengan ketidakpastian asal penimbangan dan ketidakpastian asal kemurnian standar yang kita gunakan. Nah, di dalam menghitungnya juga, pertama-tama kita hitung dulu ketidakpastian baku asal kemurnian standar dari data standarnya diketahui kemurniannya adalah 99,5 plus minus 0,5%. Sehingga ketidakpastian baku asal purity adalah nilai 0,05 dibagi akar 3. Kita gabungkan sama di dalam menggabungkannya, karena rumus ketiganya berlainan, maka di dalam menggabungkannya harus digunakan aturan 2, yaitu menggunakan UX dibagi nilainya. Kita masukkan satu persatu apa yang pernah kita hitung
Berapa ketidakpastian baku asal penimbangan standar? Pernah kita hitung tadi, 0,07 mg. Berapa nilai standar yang kita timbang? 0,1 gram atau 100 mg. Maka kita dapat cari UX per X-nya dengan membagi data pada kolom 2 dengan data pada kolom 3. Hal yang sama dilakukan untuk pemakaian labu takar 1 liter dan kemurnian. Berbeda dengan ketidakpastian baku asal pengenceran. Karena tadi kita mendapatkannya sudah dalam bentuk UF per F, maka nilainya langsung masuk ke kolom keempat. Karena dia sudah dalam bentuk UF per F. Nah, sesudah kita mendapatkan semua nilai dari UX per X, kuadratkan masing-masingnya, jumlahkan, tarik akarnya. Dari sana kita mendapatkan ketidakpastian baku dari C1 dibagi C1-nya. Nah, bagaimana sekarang menggabungkan UC1 dibagi C1 ke dalam ketidakpastian recovery? Dalam hal ini, kita harus melihat dulu rumus recovery. Kita lihat, rumus recovery adalah C spike dikurangi C sampel dibagi C1 kali 100. Di mana tadi kita mengumpamakan C spike dikurangi C sampel adalah X. Berarti rumus recovery ini melibatkan perkalian dan pembagian. Maka untuk mencari ketidakpastian recovery digunakan aturan 2. Sedangkan khusus mencari ketidakpastian dari X, yaitu UX, digunakan aturan 1. Karena X melibatkan rumus pengurangan C spike dikurangi C sampel. Maka di bawah ini kita lihat bagaimana mencari ketidakpastian baku asal recovery. U recovery dibagi recovery adalah akar dari UX dibagi X dikuadratkan ditambah UC1 dibagi C1 yang juga dikuadratkan. Cari dulu UX dengan aturan 1 yaitu UC spike yang dikuadratkan dijumlahkan dengan UC sampel yang juga dikuadratkan, dijumlahkan keduanya ditarik akarnya. Nah, data dari UC spike dan UC sampel sebesar 0,01 ppm diperoleh pada logbook laboratorium karena ini adalah ketidakpastian yang dicari waktu melakukan pengujian untuk C spike dan C sampel. Dari situ kita bisa memperoleh nilai UX sebesar 0,014 ppm. Sedangkan X-nya sendiri adalah 0,83 ppm. Karena tadi kita tahu C spike adalah 1,56 ppm, sedangkan C sampel adalah 0,73 ppm. Jadi 1,56 kita kurangi dengan 0,73, kita mendapatkan X sebesar 0,83 ppm. Nanti kedua angka ini kita tinggal masukkan ke dalam rumus di atas ini. Berarti semua angka sudah bisa kita peroleh. Kita tahu UX tadi baru kita hitung 0,014 ppm, di mana X-nya adalah 0,83 ppm. UC1 tadi kita hitung besarnya adalah 0,0119 ppm dan C1-nya adalah 1 ppm.
Semua kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus, sehingga pada akhirnya didapat U recovery adalah akar dari angka-angka ini dikalikan recovery. Karena di sini kita tahu recovery-nya 83% tadi, maka kita tinggal masukkan angka 83 pada rumus, maka kita dapatkan U recovery sebesar 1,7%. Begitulah cara menghitung ketidakpastian baku asal recovery. Terima kasih atas perhatian semua sahabat praktisi laboratorium. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dalam menunjang pekerjaan praktisi laboratorium sehari-hari. Jangan lupa subscribe, like, and share untuk dapat memperoleh video berikutnya. Tuliskan juga komen sahabat pada kolom komentar. Sampai jumpa di video yang akan datang.